Hello Enjoiner, bertemu lagi bersama saya Fahmi yang sangat meresahkan. Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang tentunya sangat menarik yang berjudul The Maze Runner, yang menceritakan sebuah kelompok yang terjebak di sebuah labirin selama 3 tahun. Akankah mereka berhasil keluar dari labirin? Penasaran? Ayo kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan seorang pria di dalam sebuah besi kotak. Lalu pria itu meminta tolong. Kotak besi itu pun terbuka. Terlihat beberapa orang sudah menunggu kedatangannya. Lalu orang itu memanggilnya sebagai Granny atau anak baru. Karena ia belum mengerti, pria itu mencoba untuk kabur. Karena tubuhnya yang lemah, pria itu pun terjatuh dan melihat di sekelilingnya terdapat tembok yang besar dan juga tinggi. Lalu orang-orang tadi memasukkannya ke sebuah lubang. Tak lama kemudian datang seorang pria, ia bernama Albi. Albi menanyakan siapa namanya, namun pria baru itu tidak mengingat apapun sama sekali. Menurut Albi, itu adalah hal normal karena mereka semua mengalaminya. Dan pria baru itu akan ingat namanya dalam 1 atau 2 hari. Albi membawa pria baru untuk mengenalkan tempat ini yang bernama Glade. Bahwa kita makan, tidur, menanam dan membangun rumah, apapun yang kita inginkan, kotak itu akan memberikannya. Setiap sebulan sekali dengan persediaan dan orang baru. Dan bulan ini adalah si pria ini. Namun Albi tidak mengetahui siapa pengirim atau yang menyimpan orang-orang di tempat ini. Albi memperkenalkannya kepada Niu. Niu melihat lari pria baru ini sangat cepat. Semoga ia bisa menjadi pelari. Albi memberitahunya bahwa malam ini akan ada acara. Albi sudah susah payah membangun tempat ini dan si pria baru harus menghormatinya. Bahwa di Glade ini ada 3 peraturan. Dan yang pertama, ia harus giat. Dan yang kedua, jangan sakiti penghuni Glade lainnya. Dan yang terpenting, jangan pergi ke balik tembok itu. Tak lama kemudian, Albi dipanggil oleh Chuck. Dan Chuck menyiapkan tempat tidur untuk penghuni baru. Si pria baru sangat penasaran apa yang ada di balik tembok. Chuck melarangnya untuk pergi ke luar tembok karena itu adalah larangannya. Tak lama kemudian datang 2 orang pelari. Karena pelari sangat paham labirin dibanding yang lain. Karena rasa penasaran, ia mencoba mendekati gerbang. Datanglah Gally dan hampir menghajarnya, yang membuat semua penghuni Glade berkumpul. Si pria baru melihat tembok-tembok itu menutup sangat rapat. Malam pun tiba, di mana semua penghuni Glade merayakan kedatangan penghuni baru. Namun, si pria baru masih penasaran apa yang ada di luar sana. Niu ia memperkenalkan tim pelari yang diketuai oleh Minho, bahwa setiap pagi para pelari pergi ke labirin untuk mencoba mencari jalan keluar. Bahwa mereka sudah 3 tahun mencari jalan keluar dan tidak menemukan apapun. Karena labirin yang sering berubah-ubah bentuk setiap malamnya. Di Glade ini hanya pelari yang tercepat dan yang terkuat. Karena jika mereka tak kembali, tidak ada yang selamat semalaman di labirin. Mereka menyebutnya Grey Apple atau sebuah monster yang sangat menakutkan. Si pria baru menginginkan menjadi pelari, namun itu harus dipilih. Lalu Gally mengajaknya untuk bermain, menguji kemampuannya. Si pria baru itu pun terjatuh, dan disitulah ia kembali mengingat namanya, yaitu Thomas, yang membuat teman satu Glade-nya senang dan menyambutnya.
Karena sudah larut malam, mereka semua akan tertidur. Di dalam mimpinya, Thomas memimpikan salah satu perusahaan yang bernama Wizkid yang selalu menghantui pikirannya bahwa Wizkid itu baik. Hingga Thomas pun terbangun dari tidurnya. Albi langsung mengajaknya untuk melihat masa kelam dan sudah kehilangan banyak teman di tempat ini. Albi memberitahunya bahwa Thomas berbeda dari yang lain karena sifatnya yang selalu ingin tahu. Albi memberikannya sebuah pisau. Thomas juga ia melihat sebuah nama di tembok yang sebagian sudah dihapus karena itu adalah masa kelam. Thomas juga ia menuliskan namanya di tembok. Thomas pun melanjutkan pekerjaannya untuk membantu New menanam. Menurut Neo, satu-satunya jalan keluar adalah labirin. Tidak ada yang lain. Neo menyuruh Thomas untuk mengambil pupuk di dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, Thomas menemukan sebuah makam, namun makam itu berantakan sekali. Yang memutuskan Thomas kembali. Akan tetapi, Ben sudah menunggunya dan langsung menyerang Thomas. Thomas pun membalas Ben dan mencoba lari dan berteriak meminta tolong. Semua penghuni Glade langsung menyelamatkan Thomas dan menahan Ben. Albi menyuruh untuk membukakan bajunya dan ternyata Ben disengat badannya di siang hari. Albi menyuruh penghuni Glade untuk membawanya ke lubang. Menurut Ben, ini semua salahnya Thomas. Menurut Albi, jika ia dibiarkan, ia akan berubah menjadi berbahaya untuk penghuni Glade lainnya. Ben berbicara bahwa ini adalah salahnya Thomas dan melihat Thomas yang membuat Albi bingung dan menyuruh Thomas untuk beristirahat. Semua penghuni Glade berkumpul dan membawa Ben. Semua mengusir Ben untuk keluar dari Glade karena sudah menjadi tradisi jika ada yang tersengat karena tidak ada obatnya. Nama Ben dihapus dari tembok Glade. Seperti biasa, Thomas memimpikan seorang wanita dan juga perusahaan Witchcade hingga ia terbangun dan melihat para pelari bersiap keluar labirin. Dan Albi juga ia ikut keluar labirin untuk mencari jejak Ben sebelum matahari terbenam. Dan Albi lebih paham dari penghuni lainnya karena Albi adalah orang yang pertama tinggal di Glade. Hingga hujan pun tiba, semua penghuni Glade belum melihat Albi dan juga Minho kembali. Dan New yakin bahwa mereka akan berhasil. Semua penghuni Glade mengkhawatirkannya. Akhirnya hujan pun reda. Mereka semua berkumpul di gerbang labirin untuk menunggu Minho dan juga Albi. Sedangkan labirin itu sudah mulai menutup. Akhirnya mereka melihat Abi dan juga Minho, namun ada sedikit masalah. Akan tetapi pintu labirin yang terus menutup, penghuni Glade menyuruh Minho untuk meninggalkan Albi. Dengan keberaniannya, Thomas mencoba membantu Minho. Minho memberitahu Thomas bahwa ia baru saja bunuh diri dan mereka pun terjebak. Dan ternyata Albi terkena sengatan. Minho akan meninggalkan Albi, akan tetapi Thomas menyuruhnya untuk membawanya. Malam pun akan segera tiba, dan para Grieper akan segera keluar dan menyuruh Thomas untuk meninggalkan Albi. Thomas melihat sebuah akar dan mengikat Albi di atas akar itu agar Albi bisa selamat. Namun, tak lama kemudian Grieper berdatangan. Minho meninggalkan Thomas dan juga Albi. Namun, Thomas tidak putus asa untuk menyelamatkan Albi. Di mana ini adalah pertama kalinya Thomas melihat Grieper. Thomas pun berhasil mengikat Albi. Akan tetapi, Thomas pun diserang oleh Grieper. Grieper itu terus mengejarnya. Thomas hampir saja tertangkap. Dan akhirnya ketemu kembali beserta Minho.
dan Minho akan menyelamatkannya karena pintu ke labirin pertama akan segera menutup. Akan tetapi, Thomas mencoba memancing salah satu grieper itu ke arahnya, dan Thomas berhasil membunuhnya. Sedangkan para penghuni Glade sudah melepaskan kepergian mereka berdua karena tidak akan selamat. Namun mereka tak percaya melihat Minho, Albi, dan Thomas selamat. Minho juga memberitahu penghuni Glade bahwa Thomas berhasil membunuh salah satu grieper. Menurut Gelly, keadaan pun menjadi berubah karena Thomas melanggar peraturan Glade dan juga membunuh salah satu grieper, dan Thomas akan dihukum. Akan tetapi, menurut Minho, Thomas berhasil membunuh grieper itu dan juga menyelamatkan Albi dan Minho. Dan Minho akan mengangkat Thomas menjadi seorang pelari. Tak lama kemudian, terdengar suara bahwa kotak akan datang, dan mereka semua melihat di dalamnya terdapat seorang gadis dan menemukan sebuah kertas bertuliskan bahwa dia adalah yang terakhir untuk selamanya. Gadis itu pun terbangun dan langsung memanggil nama Thomas. Semua penghuni Glade langsung tertuju kepada Thomas, dan Gelly semakin yakin bahwa Thomas ada kaitannya dengan semua ini. Namun Thomas sama sekali tidak mengenali gadis itu. Akan tetapi si gadis tampak mengenalinya. Jeb pun berbicara bahwa kita tidak akan bertahan lama jika kotak itu tidak datang lagi, dan New akan menunggu gadis itu bangun. Sedangkan Thomas, ia akan kembali ke dalam labirin karena Thomas curiga dengan grieper yang ia bunuh. Dan Thomas akan membedah grieper itu untuk mencari tahu. Thomas menyuruh Minho untuk mencari pelari lain, akan tetapi para pelari sudah berhenti akibat Albi disengat, dan Minho tidak akan mengizinkan Thomas pergi sendirian, dan menyuruh Thomas untuk menemuinya di hutan setengah jam lagi. Setengah jam kemudian, Minho beserta 3 teman lainnya sudah siap untuk memasuki labirin. Minho curiga dengan yang ada di dalam grieper. Semua menarik grieper itu. Minho menemukan sebuah benda yang masih menyala dan bertuliskan Witchgate serta nomor seri 7. Apapun itu, mereka akan membahasnya di Glade. Sampainya di Glade, mereka semua membahasnya, dan ini adalah petunjuk pertama yang ditemukan selama 3 tahun. Thomas mengajak semua untuk kembali ke labirin, namun Gelly tidak setuju dengan pendapat Thomas karena Thomas selalu melanggar peraturan Glade. Thomas pun akan dihukum di lubang semalaman tanpa makanan karena Thomas sudah membawa non-pelari ke labirin. Akan tetapi, besok New akan mengesahkan Thomas menjadi seorang pelari. Minho membawa Thomas ke sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Di dalam gubuk itu terdapat sebuah peta lengkap dari labirin. Dan Minho sudah memutari setiap polanya, namun ia tidak menemukan jalan keluar. Dan setiap malam, labirin itu selalu berubah-ubah, namun dengan pola yang sama. Dan ketika Thomas membunuh grieper itu, bagian 7 menjadi terbuka. Minho dan Thomas akan menyelidikinya besok. Tak lama kemudian datanglah Jeb dan memberitahu bahwa gadis itu sudah sadar. Gadis itu melempar semua penghuni Glade dengan batu. Namun semua itu terhenti ketika Thomas datang. Thomas langsung menghampiri gadis itu. Gadis itu memberitahu Thomas bahwa namanya adalah Teresa. Begitu cepat ia ingat namanya, tidak seperti penghuni Glade lainnya. Teresa berbicara kepada Thomas bahwa ia selalu memimpikan Witchgate itu baik, dan itu adalah hal yang sama, dan Thomas melihat Teresa berada di sana. Teresa memberikannya sebuah obat yang bertuliskan Witchgate, dan kenapa kita dikirim ke sini? Karena ada alasan tertentu.
dan Albi yang akan mengetahuinya. Sedangkan Albi, ia sedang sekarat, dan Thomas menyuruh New untuk menyuntikkan obat yang diberikan Teresa. Albi terbangun dan langsung memegang Thomas dengan penuh emosi. Teresa langsung saja menyuntikkan obatnya yang membuat Albi menjadi lebih tenang. Sedangkan Thomas, ia akan dihukum di lobang. Tak lama kemudian, datang Chuck dengan membawa air dan juga makanan untuk Thomas karena pelari butuh energi yang sangat banyak. Dan Chuck, ia mempunyai sebuah patung kecil untuk ibunya jika ia berhasil lolos. Namun Chuck tidak mengetahui siapa ibunya. Thomas berjanji kepada Chuck jika berhasil menemukan jalan keluar, Thomas akan menemukannya. Dan Chuck, ia memberikan patungnya kepada Thomas karena Chuck tidak ingat apapun termasuk kedua orang tuanya dan berharap Thomas bisa menemukannya. Thomas kembali memanggil Chuck dan memberikan patung itu kembali, bahwa Chuck harus bisa memberikan patung itu sendiri kepada orang tuanya, karena kita akan pergi dari sini. Dan Thomas berjanji akan membawa Chuck pergi. Keesokan paginya, Thomas dan Minho akan pergi kembali ke labirin untuk menemukan jalan keluar. Sampailah Minho dan Thomas di bagian 7, yaitu labirin mata pisau. Mereka berdua menemukan jejak Ben. Thomas mendengar alat yang dibawa oleh Minho menyala. Alat itu menuntun Thomas dan Minho ke suatu tempat yang sebelumnya Minho belum pernah melihat tempat itu. Alat itu berhenti karena membukakan sebuah pintu masuk. Thomas dan Minho mencoba masuk untuk memastikan ternyata itu adalah tempat keluarnya Grieper. Karena sudah merasa cukup, mereka meninggalkan tempat itu. Minho dan Thomas dalam masalah besar karena labirin bagian 7 menutup. Akan tetapi, Minho dan Thomas berhasil lolos. Minho langsung saja memberitahu penghuni Glade bahwa ia berhasil menemukan jalan keluar. Namun Gelly tetap tidak setuju dengan pendapat Thomas. Tak lama kemudian datang Teresa. Ia memberitahu bahwa Albi sudah sadar. Albi ingat bahwa Thomas adalah kesukaan Witchcade. Tak lama kemudian terdengar suara berisik penghuni Glade dan ternyata pintu gerbang labirin tidak mau menutup. Sedangkan waktu malam akan tiba. Gelly menyuruh para penghuni Glade untuk bersembunyi. Tak lama kemudian datanglah kumpulan Grieper dan langsung menyerang Glade. Semua penghuni Glade bersembunyi, akan tetapi Grieper itu mulai membunuh satu persatu penghuni Glade. Keadaan semakin kacau. Akhirnya para penghuni Glade berkumpul di balai dewan. Akan tetapi Grieper itu berhasil merusaknya. Chuck hampir saja dibawa, namun Albi berhasil menyelamatkannya. Akan tetapi Albi berhasil dibawa dan dibunuh oleh Grieper. Albi memberi pesan kepada Thomas untuk membawa penghuni Glade pergi ke luar labirin. Akhirnya semua Grieper pergi meninggalkan Glade. Datanglah Gelly dan langsung memukul Thomas. Karena ini semua salahnya. Thomas sangat tertekan dengan ucapan Gelly hingga ia mencoba bunuh diri dengan menyuntikkan racun dari Grieper. Thomas langsung pingsan. Thomas selalu memimpikan bahwa dirinya dan Teresa yang melakukan ini. Keesokan paginya, Thomas terbangun. Gelly akan mengusirnya sebelum matahari terbenam. Thomas berbicara kepada New dan Minho bahwa apa yang dikatakan Gelly itu benar. Dan menurut Thomas ini adalah ujian bahwa Witchcade sedang bereksperimen. Setiap bulan, satu persatu dikirim ke labirin dengan teratur.
karena Thomas bekerja untuk mereka dan selalu mengawasi penghuni Glade bersama Teresa. Menurut New, Thomas harus bangkit dan selesaikan apa yang dimulai. Karena jika penghuni Glade hanya diam saja, maka kematian Albi dan yang lainnya sia-sia. Neo sudah merencanakan akan pergi dari Glade beserta yang lainnya. Thomas dan Teresa pun dibawa, karena Gelly akan mengusirnya dari Glade. Karena sudah direncanakan penghuni Glade melawan Gelly. Thomas mengajak yang lain untuk ikut bersamanya. Dan Thomas yakin ia bisa keluar dari labirin. Beberapa penghuni Glade ikut dengan Thomas untuk berjuang. Thomas pun berangkat untuk mencari jalan keluar. Mereka sudah bersiap untuk melawan Grieper. Namun Grieper yang datang semakin banyak hingga dari mereka ada yang tidak berhasil. Sedangkan Teresa ia membukakan pintu yang memakai pola dari labirin. Dan Minho memberitahu. Dan pada akhirnya pintu pun terbuka. Mereka semua keluar di sebuah lorong. Lalu menemukan sebuah jalan keluar. Thomas membukakannya. Dan ternyata Thomas menemukan para pegawai sudah mati. Dan yang menarik, Thomas menemukan ruangan yang ada dalam mimpinya. Sidik jarinya pun masih berjalan, yang berarti Thomas pernah bekerja untuk Witchcade. Hingga mereka melihat Dr. Eva di dalam sebuah video sebagai direktur karena mereka sudah berhasil menyelesaikan uji labirin. Namun ini semua ada alasannya dan dunia sekarang sedang tidak baik. Ada juga yang lebih buruk, yaitu virus yang menyerang otak, yang menyebabkan orang-orang menjadi zombie, dan itu tidak ada obatnya. Dr. Eva menginginkan lahir generasi baru yang tahan terhadap virus, tapi menemukannya tidak mudah, karena anak-anak muda yang akan diuji, bahkan dikorbankan akan terlihat siapa yang paling berbeda. Ia pun berbicara bahwa Witchcade itu baik. Dr. Eva pun bunuh diri. Akhirnya pintu keluar pun terbuka. Namun tak lama kemudian datanglah Gelly dengan penuh amarah bahwa kita semua tidak boleh pergi. Dan Gelly mencoba menembak Thomas, namun Minho berhasil membunuhnya. Dan tembakan Gelly kena kepada Chuck. Lalu Chuck memberikan patungnya kembali kepada Thomas karena Chuck yakin ia tidak akan selamat. Thomas sangat berat kehilangan teman dekatnya dan kemudian datang beberapa tentara penyelamat untuk membawa mereka pergi. Akhirnya setelah perjalanan panjang mereka berhasil keluar dari labirin. Di akhir film, ternyata Dr. Eva masih hidup dan uji labirin sudah berhasil. Dan Witchcade akan memulai tahap kedua. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Enjoy!